Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita googling dahulu untuk pencarian admin LT-nya. Setelah ditemukan, sekarang kita masuk ke websitenya. Kita nantinya akan menggunakan template dari admin LT seperti ini. Langsung saja klik tombol download. Pada versi terbaru video ini, adalah versi 4 beta. Kita scroll ke bawah untuk mendapatkan link downloadnya. Terdapat dua link, kita pilih yang zip saja. Setelah selesai terdownload dan diekstrak, kita menuju ke direktori disk. Kemudian direktori pages. Terdapat beberapa direktori dan file. Kita coba buka file index.html. Nantinya, kita akan menggunakan template ini untuk membuat halaman dashboard. Kita akan memisahkan bagian-bagian template ini menjadi 7 bagian. Di antaranya adalah head yang berisi elemen header. Kemudian navbar, yang berisi bagian navbar pada halaman. Setelah itu sidebar, berisi menu utama yang ditampilkan. Konten, berisi isi dari halaman yang akan ditampilkan. Footer, bagian bawah dari halaman. Dan main footer, yang biasanya berisi kode JavaScript. Sekarang kita buka kode dari file index tersebut menggunakan kode editor. Berikut adalah tampilan keseluruhan dari file index yang kita buka. Pada direktori resource dan views, kita buat direktori baru. Kita buat dengan nama template, yang berisi bagian file template. Jika sudah, langsung saja kita buat file-file barunya. Yang pertama adalah file main, yang berisi kode utama dari kode template tersebut. Kemudian header, yang berisi elemen head. Lalu navbar, berisi menu bagian atas template. Sidebar, adalah menu utama template di sebelah kiri. Lalu footer, untuk tampilan bagian bawah pada template. Yang terakhir adalah main footer, biasanya berisi kode JavaScript. Jika sudah selesai semua, sekarang kita kembali ke file main. Kita copy semua kode pada file index ke file main. Selanjutnya, pada file main tersebut, elemen head kita cat.
Dan kita tempel pada file header. Lalu simpan perubahan. Kita beri tanda dahulu bahwa bagian ini adalah untuk header. Selanjutnya, untuk navbar, kita lakukan hal yang sama. Kita cat, kemudian tempel pada file navbar. Lalu simpan perubahannya. Kita beri tanda lagi pada file main bagian ini. Selanjutnya untuk sidebar, juga kita lakukan hal yang sama. Kita cat dan tempel pada file sidebar. Jangan lupa untuk menyimpan perubahannya. Kita beri tanda kembali pada bagian ini. Kemudian untuk isi utama dari halaman, juga kita lakukan hal yang sama. Sepertinya kita melupakan satu file yang dibuat. Langsung saja kita buat file dengan nama konten. Dari file main, kita cat elemen main, kemudian kita tempel pada file konten. Kita simpan lagi perubahannya. Agar lebih seragam, kita ubah nama file konten menggunakan pelafalan Inggris. Pada file main, kita beri tanda bagian ini adalah untuk file konten. Kita lanjutkan pada elemen footer, kita cut elemen tersebut kemudian tempel pada file footer. Kita simpan perubahannya.
Dan yang terakhir, kita cat semua JavaScript pada bagian bawah file main lalu kita tempel pada file main footer. Oh iya, kita tandai dahulu bagian untuk footer tadi agar tidak lupa. Kita kembali cat pada bagian bawah file main yang berisi JavaScript, kemudian kita tempel ke file main footer. Lalu simpan perubahannya. Tandai juga bagian ini sebagai bagian dari file main footer. Sekarang simpan perubahan pada file main. Kemudian kita beralih ke file root web. Pada bagian basic ini akan kita ubah tujuannya. Kita arahkan ke direktori template dan file main. Terdapat dua cara penulisannya, bisa menggunakan garis miring. Atau bisa juga menggunakan titik. Simpan perubahannya. Kembali ke browser dan pada tab aplikasi yang kita buat. Kita refresh halaman tersebut. Halaman terlihat blank, hal ini karena pada file main tidak ada objek untuk ditampilkan. Kita kembali ke kode editor dan halaman main. Kita akan coba menuliskan foobar pada bagian ini. Simpan perubahan dan kembali ke browser. Setelah direfresh, kata foobar ternyata muncul, berarti pemanggilan file views berhasil. Kita kembali ke file main dan hapus dahulu kata foobar ini. Kemudian, kita import bagian-bagian file dari template yang sudah kita pisah tadi. Pada bagian ini, adalah untuk file header. Jangan lupa untuk menuliskan nama direktorinya juga. Bagian ini adalah file navbar. Kemudian untuk bagian ini adalah file sidebar. Bagian ini adalah untuk konten. Bagian ini untuk footer. Dan bagian terakhir adalah untuk main footer.
Apabila semua sudah sesuai, kita simpan perubahan. Lalu kembali ke browser dan refresh halaman. Maka tampilan sudah berubah, hanya saja terlihat sangat polos. Hal ini dikarenakan file CSS-nya tidak ditemukan. Kita kembali ke kode editor dan file header. Di sini terlihat pemanggilan file CSS. Dan kita belum mengcopy file CSS ini pada direktori di aplikasi. Kita kembali ke file hasil unduh admin.lt, yang sudah kita lakukan pertama kali. Lalu menuju ke direktori disk, kemudian CSS. File admin.lt.css inilah yang kita butuhkan. Kita kembali dahulu ke kode editor. Pada direktori public, kita buat direktori baru dengan nama CSS. Lalu kita buat file baru dengan nama admin.lt.css. Kita kembali ke file CSS dari unduhan admin.lt. Kemudian kita buka file tersebut. Lalu kita copy semua isinya dan tempel ke file CSS yang baru saja kita buat. Simpan perubahan. Lalu kembali ke views pada file header di direktori template. Kita sesuaikan lokasi tujuan resource dari file CSS tadi. Jangan lupa untuk menghapus resource sebelumnya. Sepertinya kurang garis miring pada bagian depan resource. Setelah itu, simpan perubahan. Kembali ke browser dan lakukan refresh. Maka halaman sudah terlihat menarik dan tidak polos lagi. Namun, masih terdapat kekurangan, yakni gambar pada bagian ini dan ini masih belum muncul. Kita kembali ke kode editor. Pada direktori public, kita buat direktori baru dengan nama img yang berarti image. Kemudian, pada file unduhan admin.lt direktori dist, lalu assets dan img, kita copy semua filenya. Kemudian kita tempel pada direktori public kemudian img yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu, pada file navbar di direktori views template, baris ke-163, kita ubah tujuan resource-nya. Kita hapus resource sebelumnya. Simpan perubahan. Kita kembali ke browser. Namun setelah saya refresh, ternyata belum ada perubahan. Jadi saya membuka inspect pada browser untuk mengetahui lokasi persisnya dari gambar tersebut. Ternyata, resource gambar tersebut berada di dalam class user menu.
Kita copy saja resource pada baris 163 tadi. Kemudian kita tempel pada baris 153. Simpan perubahan. Kembali ke browser, lalu refresh. Maka gambar yang dimaksud sudah muncul. Kemudian kita akan munculkan gambar pada bagian sidebar. Kita kembali ke file sidebar pada kode editor. Pada baris 8, kita ubah resource-nya. Jangan lupa menghapus resource sebelumnya. Simpan perubahan. Kembali ke browser kemudian refresh. Maka gambar pada bagian sidebar telah muncul. Dan hasil akhirnya, semua template admin LTI sudah terpasang pada aplikasi Laravel 11 kita. Mudah sekali bukan? Semoga bermanfaat.